Ini perkenalkan, nama saya Jimmy Wijaya, kelas 3 MTS. Di sini kita kedatangan narasumber kita yang berasal dari Talang Tengah. Nama beliau Muhammad Riko, kelas 3 MTS. Baik, kita di sini akan mendengarkan beliau materi pada hari ini, yaitu generasi Al-Quran. Baik, di sini kita akan mendengarkan beliau berbicara. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang lalai terhadap Al-Quran. Dan kita di sini dibentuk sebagaimana dibentuk pedang bagi kita mengaji, apalagi Ramadan full seharian kita mengkaji Al-Quran. Dan ini jarang didapatkan di anak-anak di luaran sana. Rugi kalau kita hanya seleha-seleha saja di sini, pura-pura manfaatkan waktu yang telah disediakan Ponpes Hidayatullah. Jarang pondok juga yang mengkaji Al-Quran. Dan kita di sini dibentuk mengkaji Al-Quran siang dan malam, laila wan nahar. Jadi tugas kita di sini, kalau kita mempunyai teman di luar sana, teman kita mungkin tidak ada yang mondok misalnya di luaran dari sekolah, kita ajak, kita dakwai dengan ilmu kita yang sudah kita pelajari oleh ustadz-ustadz kita. Kita pelajari bagaimana di dalam Al-Quran itu yang berbunyi, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Apalagi anak-anak di luar sana, misalnya mabok, yang lagi tren sekarang, pacaran misalnya kan, malah lama pacaran misalnya. Kita camai, gini loh, di pondok aku nggak boleh kayak gini. Nah gitu kita terapkan sebagaimana kita di sini dididik. Kita ajari dia mengkaji Al-Quran. Kita ajari dia bagaimana menjadi orang yang lil muttaqin, orang yang bertakwa. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita selalu istiqomah dan terus menerus belajar untuk mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita menjadi yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Jangan sampai kita sudah memasuki bulan Ramadan ini, kita belum ada perubahan. Bulan Ramadan ini sebagaimana kita harusnya memanen amal, dan kita harus berubah sebagaimana puasanya ular. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Caknya masih lesu caknya ini ya. Kurang semangat. Semoga yang jawab salam saya dengan semangat, semoga mendapat syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawabnya dengan semangat kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama ahlul kitabah wal kitaba ahlul qiraah wal qiraah ahlul ma'rifah wal ma'rifah ahlul ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Awalu ma astafi bi radi haditsaini warada an nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qadruhu aziman wa nasabuhu kariman wa siratuhu mustaqiman wa qala fi haqqihi man lam yazid sami'an aliman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah, Nabi yang tidak pernah makan jagung tapi namanya tetap agung, Nabi yang tidak pernah main warnet tapi namanya terkenal di internet, Nabi yang tidak pernah megang tembak dan sekarang perang zaman tembak menembak, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya sebagai MC akan membawakan acara pada siang hari ini. Di sini ada dua kakak-kakak ganteng dan narasumber kita yaitu Jupri Anggun Santosa yang datang jauh-jauh dari Tanjung Merbu. Terus jauh sekali itu ya. Dan moderator kita Kakak Fatur ya. Itu datang dari Air Batu. Ya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada MC telah memberikan acara ini kepada saya. Baiklah, langsung ke narasumber kita pada hari ini dengan tema generasi Al-Quran. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memandu acara pada siang hari ini. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan bumi tanpa gantungan. Allah telah menciptakan siang dan malam. Allah telah menciptakan kita semua di muka bumi ini. Salawat serta salam semoga selalu tersanjungkan kepada Nabi yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi agama Islam, yang berjuang di zaman pahitnya perang Badar sampai zaman nikmatnya telur dadar, yaitu Sayyidina Nabiyuna Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirinnya sama-sama berbahagia. Jika dilihat dari generasi sekarang, anak muda sekarang, jika dikatakan rusak, mereka sudah rusak. Mereka terlena. Mereka tidak sempat untuk menyibukkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk membaca dan mengkaji Al-Qur'an, menyempatkan waktu untuk sujud kepada Allah saja mereka enggan melakukannya. Mereka sungkan. Malahan di zaman Ramadan ini mereka bonceng ke sana kemari, ke sini ke kiri. Bahkan sempat apabila nyimpang ke sini terjadilah kembung angin.
yang perempuan kembung, yang lanangnya pun buntung. Inilah yang merusak generasi Islam. Bukan generasi emas, malahan generasi pembuat pertama. Masuk ke materi kita kembali tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, petunjuk bagi umat Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mengapa bukan hudan lil mu'minin, tapi di situ disebutkan hudan lil muttaqin? Karena orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran adalah orang pilihan, yaitu orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, di luar sana terkhusus, apabila kita jumpai orang-orang di luar sana melihat dari kartu identitasnya KTP itu beridentitas beragama Islam, namun jika dilihat dari takwanya, dari imannya, mereka seakan-akan tidak mempunyai agama. Jangankan untuk mengenal Allah, memulai bersujud kepada Allah, mendekatkan diri, dan mereka juga enggan untuk mencari petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita di sini. Kita dibentuk di lembaga yang penuh pendidikan Al-Quran ini. Siang, malam, pagi, sore, petang, puasi, kita selalu untuk mengkaji Al-Quran. Terkhusus di bulan Ramadan ini, kita diperketat, kita ditempa sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, ditempa untuk menjadi pedang. Dengan itulah kita menjadi generasi emas Al-Quran. Mungkin sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya rahmat dan petunjuknya lah kita di sini sebagai orang pilihan. Kita belajar mengkaji Al-Quran dan terus mendalami ilmu agama. Sedikit motivasi dari saya, semangat terus, selamat berjuang untuk menutu dan menata masa depan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, sedikit pencerahan. Apabila ada kata dan salah, saya mohon maaf. Atas kekurangannya mohon diperkenankan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih belum ada yang semangat ini ya. Boleh saya berpantun? Pak Mamat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, hendaklah kalian menjawab salamku ini dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Salatan wa salaman da'imaini ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang terhormat Ketua Dewan Murabbi Wilayah Ustadz Lukman Hakim, yang kami hormati Kepala Yayasan Hidayatullah Sumatera Selatan Ustadz Dwi Agung, dan yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, serta para santriwati dan santriwan yang saya sayangi. Beradanya kami di sini, saya selaku MC Maulia Arifin
di acara pada sore hari ini, yaitu acara pematerian tentang generasi Quran yang akan dibawa pemateri oleh Ustazah Della yang berasal dari Pagar Alam, yang akan dibina oleh moderator kita Ustazah Muqayyimah Indila yang berasal dari SP Padang. Mungkin tidak berlama-lama, singkat waktu akan saya serahkan kepada moderator apa yang akan dimulai selanjutnya, yaitu pemateri tentang generasi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Della. Beralih kepada moderator Ustazah Muqayyimah Indila, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator, nama saya Muqayyimah Indila. Di sebelah saya ada narasumber kami yang bernama Ustazah Della Napalia yang berasal dari Pagar Alam, akan menyampaikan materi yang bertema generasi Al-Quran. Sebelum memulai materi, kita ice breaking dulu. Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Baik, sekarang waktunya kita fokus dengan apa yang narasumber kami sampaikan. Fokus, perhatikan, dan simak dengan baik agar apa yang disampaikan bisa kita pahami dengan baik dan benar. Kepada Ustazah Della, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Salatan wa salaman daimaini ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku pemateri akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Novalia, berasal dari Kota Pagar Alam. Akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Generasi Qurani. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang banyak generasi Qurani, banyak pemuda-pemudi yang lalai dalam menjalankan ibadah. Dan banyak ujian-ujian dan rintangan-rintangan yang bisa menghalangi para pemuda-pemudi untuk menjalankan ibadah. Ada yang tahu ada tiga rintangan yang menghalanginya? Ada yang tahu? Belum. Tiga rintangan itu yaitu penyakit kuman atau kurang iman. Yang pertama, kutil. Ada yang tahu kutil? Kutil bukan berarti penyakit. Kutil itu kurang teliti. Banyak orang-orang sekarang yang kurang teliti dalam menjalankan ibadah. Contohnya banyak yang lalai dan berleha-leha. Dan yang kedua yaitu kurap atau kurang rapi dan bersih. Banyak orang-orang muslim zaman sekarang itu yang kurang rapi dalam menjalankan ibadah, yang kurang bersih dalam menjalankan ibadah seperti di tempat-tempat musola, masjid, atau rumah-rumah sakit dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu penyakit kudis atau kurang disiplin. Penyakit kudis, banyak orang-orang sekarang yang kurang disiplin dalam menjalankan ibadah, banyak yang lalai
banyak yang terlena dalam pergaulan atau terlena dalam dunia sendiri. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah, apalagi dalam bulan Ramadan sekarang. Banyak yang tidur daripada menghafal Quran, banyak yang gibah, banyak yang cerita, dan lalai dalam menjalankan waktunya. Pesan saya dalam bulan Ramadan ini perbanyak membaca Al-Quran dan perbanyak ibadahnya. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah itu dari saya, dan kata-kata yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh narasumber kami, Ustazah Della. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik dan benar. Amin. Selanjutnya saya akan mengasihkan mic ini kepada MC kita, Ustazah Maulia. Iya, bagus sekali pematerinya sore hari ini. Ada yang tahu penyakit apa aja tadi yang udah disebutin sama Ustazah Della tadi? Ya, kutil, kudis, apa lagi? Ya. Ya, itu bukan salah satu penyakit-penyakit badan yang kadang dialami oleh santri ya, bukan. Ini penyakit dari tantangan dari untuk bergenerasi Qur'ani ya. Salah satunya kudis, kurang disiplin ya. Jadi kita harus jauhi semua penyakit-penyakit yang sudah disebutkan oleh Ustazah Della tadi. Baiklah, mungkin berhubung waktu telah sore dan tidak terasa juga waktu kita telah menghabiskan materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Della. Hadza faqat minni, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salatan wa salaman daimaini ala habibina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ustadz Lukman Hakim selaku Ketua PW dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Dwi Agung selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah dan jajarannya. Yang terhormat para ustadz dan ustazah, yang terhormat para asatiz dan asatizah, dan yang tidak saya lupakan teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Baiklah, masih bersama kami di sini untuk melanjutkan yang tadi terputus ya. Masih semangat? Udah nggak semangat ini ya. Coba sekali lagi. Masih semangat? Oh, oke. Baiklah, masih dengan tema kita yaitu generasi Al-Quran yang akan dibawakan oleh moderator kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Reni selaku pembawa acara, di mana telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada acara kali ini. Baiklah, pada acara kali ini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Helen.
Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja sambut pemateri kita, yaitu Kak Zulfa Khairatul Mahsuna, di mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk memberikan kita sedikit pencerahan atau menyampaikan sebuah materi, di mana materinya adalah generasi Al-Quran. Kepada Kak Zulfa, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Oke, langsung ke tema aja ya, karena waktu udah mau habis. Saya ingin menyampaikan tentang adab dengan Al-Quran. Jadi kebanyakan kita para pemuda itu banyak ketertinggalan, baik dalam bidang ilmu agama dan paling utama adalah adab. Adab dengan Al-Quran, apalagi baca Al-Quran sambil baring, baca Al-Quran tidak lagi wudhu, tidak dalam keadaan suci. Masya Allah, itu termasuk apa? Perkara-perkara yang haram kita lakukan. Ya, kita megang Al-Quran harus dengan wudhu. Baca Al-Quran begitu juga. Kita harus betul-betul duduk dengan baik, dengan keadaan yang suci. Itu kan termasuk adab. Saya ingatkan terutama untuk para santri, dan apalagi ini di bulan Ramadan ya, banyak kaum muslimin yang baca Al-Quran. Pesan saya untuk selalu memuliakan Al-Quran. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka akan dimuliakan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Termasuk juga untuk orang-orang yang ahli Quran. Siapa itu orang-orang ahli Quran? Orang-orang penghafal Al-Quran. Dia itu termasuk dalam hadis disebutkan orang yang penghafal Al-Quran itu, ahli Quran itu termasuk keluarganya Allah. Iya, keluarganya Allah. Jadi kalau ingin surganya bersama Rasulullah, masuk surga didampingi Rasulullah, terus itu yang menjawab, bahkan sebelum kita menjawab karnakir, pengennya Rasulullah harus menjadi ahli Al-Quran, yang menjaga adabnya dengan Al-Quran, menjaga kemuliaan. Cerita dikit ya, nggak apa ya. Jadi ada seorang pendosa, penzina, berbuat dosa sampai dia ini ingin sekali membunuh orang tuanya, saking dia tadi seorang pendosa. Tetapi ketika dia jalan, di satu jalan dia menemukan sebuah kertas yang tertulis nama Allah dan Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Dia ambil, dibawanya ke rumah, dikasihnya minyak wangi, dimuliakannya, ditaruh di tempat tinggi. Ketika dia tidur, Allah memuliakan dia dengan cara apa? Dengan cara Allah kirimkan dalam mimpinya itu seorang ulama yang mengajarkan kepada dia Al-Quran, mengajarkan ilmu agama. Sungguh mulia. Ketika dia bangun tidur, apa yang terjadi? Alhamdulillah, Masya Allah, dia telah menjadi hafiz Al-Quran dan alim. Itulah adab kita kepada Allah dan Rasulullah. Jadi tulisan Arab kalau dia ada lafaz Allah dan Rasulullah, muliakan. Insya Allah, kalau kita muliakan Allah dan Rasulnya, Allah akan angkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, semoga ada manfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mungkin itu dari saya, benarnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Terima kasih kepada Kakak Zulfa yang telah memberikan kita pencerahan. Semoga kita yang mendengar dengan saksama, memperhatikan, bisa menyerap dengan baik-baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita semua di sini adalah santri.
yang dimana kehidupan kita sehari-hari selalu berkaitan dengan Al-Quran. Kayak sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Zulfa. Untuk acara selanjutnya kita serahkan kepada pembawa acara pada kali ini. Oke, Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali itu tadi pembawaan materi dari Kakak Zulfa. Masya Allah. Tadi apa yang ada yang masih ingat tadi poin-poinnya? Adab kepada apa yang kita bahas tadi? Terhadap Al-Quran. Iya, adab terhadap Al-Quran. Seperti ada mahfuzatnya ya. Al-adabu qoblal ilmu, al-ilmu qoblal qawlat wal amal. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum mengamalkan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Oke, mungkin sekian acara hari ini ya. Sudah sore dan mungkin teman-teman ada yang mau bersiap-siap untuk berbuka puasa. Oke, apabila ada kesalahan, saya sebagai pembawa acara khususnya meminta maaf kepada para ustadz dan ustazah dan kepada teman-teman juga, tentunya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.